guru bagi para muridnya tanpa terkecuali, baik muridnya orang-orang biasa, baik tadi itu muridnya dari kalangan Satria Piningit, orang pilihan Imam Mahdi dan sebagainya, semuanya itu adalah dia menjadi keset daripada mereka semua. Guru menjadi keset daripada muridnya. Begitu juga guru menjadi keset daripada Satria Piningit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita senantiasa panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami senantiasa mendoakan semoga para sahabat di mana saja berada, senantiasa Allah curahkan keberkahan rezeki, keberlimpahan rezeki yang banyak kepada para sahabat, sehingga bisa beraktivitas dengan baik, khususnya bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Juga senantiasa Allah jaga kesehatan para sahabat beserta keluarga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam program ngasah ngaji akal sehat dan hati selamat. Sebagaimana biasanya, kami akan membacakan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang kali ini adalah datangnya dari sahabat, yaitu yang berasal dari Kalimantan, itu di daerah dekat Kapuas. Beliau menanyakan, Ceng, apa peran guru setelah kita berijab kabul, setelah kita berinisiasi? Karena kami, alhamdulillah, kami telah berinisiasi, telah berijab kabul, atau istilah lain mungkin berbaiat kepada seorang guru, dan sekarang kami sedang menjalaninya sebagai seorang salib. Wah, ini pertanyaan yang baik sekali ya dari sahabat yang bernama Ahmad Muhaimin. Oh, alhamdulillah, sama dengan nama anak saya namanya Ahmad tanpa ada Muhaimin. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami langsung saja bahwa peranan guru setelah kita berinisiasi menjadi hal sangat penting dan urgen bagi seorang murid, terkhusus sahabat yang telah berbaiat, yang telah berinisiasi. Arti inisiasi ini adalah, mungkin kami akan jelaskan sedikit walaupun telah kami jelaskan di video sebelumnya. Inisiasi itu tidak jauh daripada makna artinya kita ambil sumpah janji untuk setia, untuk siap melaksanakan apa yang telah menjadi garis, menjadi tuntunan dalam sebuah perguruan, umumnya dan khususnya dalam melaksanakan syariat Islamnya. Itu namanya inisiasi, atau mungkin dalam sebuah jabatan resmi ada namanya ambil sumpah janji atau pelantikan. Itu inisiasi. Karena inisiasi itu sangat penting sahabatku, khususnya bagi sahabat yang sedang melaksanakan ataupun mau melaksanakan perjalanan rohani. Karena tanpa ada sebuah inisiasi, maka sangat berjalannya nanti rohani itu adalah cukup ada beberapa kerikil-kerikil saja. Bahkan bisa jadi nanti suatu saat tidak ada mendapatkan sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebuah ijab kabul itu adalah sebuah penyerahan diri, bahwa seluruh perjalanan rohaninya itu adalah diserahkan kepada seorang guru, dan guru mengambil pertanggungjawaban itu untuk bisa menyampaikan, untuk bisa mengantarkan sampai kepada pintu gerbang yang diinginkan oleh seorang murid, terkhususnya bagaimana sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna inisiasi. Dan guru berperan sangat penting dalam sisi inisiasi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin setelah kita berjalan inisiasi yang perlu diperhatikan ini sebagai pengalaman juga.
bahwa terkadang nanti ketika kita berinteraksi dengan guru, ada hal-hal yang mungkin dipandang secara kasat mata, dipandang dalam kacamata umum, bahwa guru tersebut adalah tidak melaksanakan hal-hal yang digarisbawahi, atau mungkin dalam pandangan umum adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang apa yang terjadi. Nah, ketika mendapatkan guru seperti itu, dan ini memang banyak terjadi, kami juga mengalami ya ketika duduk di majelis. Hendaklah seorang murid harus betul-betul bijaksana dalam menilai, dalam memandang perbuatan maupun keputusan yang dilakukan oleh guru. Karena pandangan pengetahuan seorang guru ya sudah pasti melebihi daripada pandangan kita. Jadi memang terkadang kita harus bijaksana dalam memandang segala hal-hal yang dilaksanakan oleh guru. Tentu pelaksanaan ini dalam memandang terhadap perbuatan seorang guru harus penuh dengan bijaksana ini, bukan sekedar kita melihat dari kacamata kasat mata secara lahiriah. Namun sisi hati nurani kita harus dipandang, harus dipakai. Karena kebanyakan kita ini adalah kurang terlatih dalam memandang sesuatu, terkhusus memandang guru secara batiniah atau secara hati nurani. Karena banyak perbuatan-perbuatan guru nanti kalau sahabat telah berijab kabul melaksanakan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah majelis, ada hal-hal yang bisa pasti itu bertentangan dengan hati nurani. Hati nurani di mana? Karena kita memiliki pemahaman masih umum, belum masuk ke dalam kerana sebuah pemahaman yang berlainan level. Kalau boleh diilustrasikan, misalkan kita sedang bersekolah di level tingkat SMP, sementara ada orang terkhusus guru melakukan hal-hal cara berpikir di level tingkat SMA, atau bahkan mungkin cara berpikirnya di level tingkat mahasiswa. Nah, hal-hal ini terjadi sebuah perbedaan pemahaman, gaya nalar cara berpikir. Begitu juga dalam konteks berguru, nanti ketika kita berinteraksi dengan guru, hendaklah kita harus bijaksana. Bakal ada sebuah perbuatan yang sangat krusial yang nanti akan dihadapi oleh seorang murid. Kami mengalaminya hal demikian. Sekali lagi hendaknya dipandang dengan bijaksana. Karena nanti sahabatku yang perlu diketahui ini sebagai pengalaman, bahwa ketika kita sedang berinisiasi, berijab qabul dengan guru, pada hakikatnya kita telah menyerahkan seluruh perbuatan terkhusus pandangan rohani ini kepada seorang guru, dan guru menerimanya. Dalam arti menerima, dia siap membimbing, mengawasi, bukan sekedar sejam 2 jam, bukan sekedar seorang murid berada dalam majelisnya, tapi seorang guru harus mengawasi seorang murid juga di luar pandangan lahiriahnya. Itu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang kedua juga bahwa seorang guru nanti harus dipertanggungjawabkan di yaumul akhir. Ketika berdirinya, ditegakkannya itu mizan timbangan sebuah pertanggungjawaban amal. Nah, seorang guru juga harus mempertanggungjawabkan di hadapannya Rabbul Jalil tentang tindak laku, tentang gerak-gerik, bahkan tentang pelaksanaan dari seluruh pengetahuan yang diajarkan oleh guru, apakah sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dan para Rasulnya. Jadi adalah betul-betul itu mengambil hak, mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu berat pertanggungjawaban yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu dalam melaksanakan ruhani, ketika berinteraksi, hendaklah kita banyak mendepankan yang namanya adalah kebijaksanaan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hal yang sangat krusial diperhatikan adalah, dan kita harus betul-betul bijaksana dalam memandang guru. Ini tidak memandang guru, baik kita sebagai orang biasa maupun orang-orang pilihan. Dalam konteks ini sedang ramai, ada namanya Imam Mahdi, ada ramai juga Satria Piningit, ada ramai juga
bocah Angon dan lain-lain sebagainya yang katanya sedang di akhir zaman. Ada namanya Satria Piningit, ada Imam Mahdi, Dajjal dan sebagainya. Namun perlu diperhatikan semua mereka yang barusan kami ucapkan adalah juga memiliki guru, dan bagaimana mereka juga berperilaku terhadap guru, dan guru bagaimana menghadapinya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita berinisiasi, berijab kabul, berbaiat terhadap guru, tugas guru selanjutnya adalah bagaimana mengantarkan seorang murid kepada pintu gerbang Robul Jalil, pusat tertinggi, sebagaimana yang telah diraih oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh perbuatan Nabi Muhammad SAW, terkhusus ruhaninya, sampai beliau sampai kepada Maqam Mahmud, sampai beliau mendapat pengalaman Isra dan Mi'raj, itu semuanya bisa kita ikut. Karena seluruh apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW itu sebagai contoh, yang contoh itu kalau kita ikuti step by step, tahapan demi tahapan, maka kita akan sampai sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Syekhul Akbar dalam kitab Futuhat Makkiyah. Beliau telah sampai kepada derajat sebagaimana telah disampaikan oleh para nabi, begitu juga oleh Rasulullah SAW. Ini ya, nanti kita ini silakan lihat videonya tentang bagaimana Syekhul Akbar sampai kepada tingkat ruhani sebagaimana para rasul, para nabi juga mengalami. Tugas yang terberat oleh seorang guru itu adalah bagaimana mengantarkan seorang murid sampai, dan yang selanjutnya ini yang terberat sekali itu adalah betul-betul seorang murid itu adalah konsisten, istiqomah, berjalan dalam rel-rel ruhani sehingga sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tanggung jawab yang lebih besar lagi seorang guru itu, dia harus siap yang namanya menerima kotoran. Kotoran apa saja, bukan sekedar kotoran, artinya kotoran apa yang lahiriah. Jauh lebih daripada itu. Seluruh kesalahan, baik pemahaman maupun laku daripada seorang muridnya, nah seorang guru harus siap menerima. Sehingga saya ada seorang orang tua yang pernah menyampaikan kepada kami bahwa guru itu adalah menjadi keset muridnya. Sekali lagi, guru bagi para muridnya tanpa terkecuali, baik muridnya orang-orang biasa, baik tadi itu muridnya dari kalangan Satria Piningit, orang pilihan, Imam Mahdi dan sebagainya, semuanya itu adalah dia menjadi keset daripada mereka semua. Guru menjadi keset daripada muridnya. Begitu juga guru menjadi keset daripada Satria Piningit. Kalau memang dalam perjalanannya itu adalah mengalami hal-hal yang sedikit adalah ada kerikil-kerikil tajam. Sehingga murid-muridnya tersebut adalah mengalami luka-luka kecil atau melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi yang terbesar bagi seorang guru itu adalah bagaimana guru tersebut siap menerima menjadi keset muridnya. Bahkan kami pernah bertemu seorang guru. Setelah berinisiasi, guru tersebut mengatakan kepada kami, apa yang beliau sampaikan? Tohir, setelah engkau berijab kabul kepada kami, setelah engkau berinisiasi, dan selanjutnya engkau melaksanakan apa yang akan kami sampaikan kepada engkau dalam menjalankan ilmu keluhuran ini, dan nanti ternyata setelah engkau melaksanakan ilmu keluhuran yang kami sampaikan, yang betul-betul bersanad kepada Rasulullah SAW, ternyata adalah salah di hadapan Allah, dan engkau masuk ke neraka, maka kami siap menggantikan kau di neraka. Kami terkejut. Wahai Tuan Guru, apakah sampai di situ tanggung jawab guru? Ya, tanggung jawab seorang guru di hadapan kami, artinya guru-guru yang berada di kami ini adalah senantiasa siap menerima untuk menjadi keset muridnya, sekalipun harus masuk ke dalam neraka untuk menyelamatkan para murid. Jadi alangkah besarnya, wahai sahabat semuanya, tanggung jawab daripada seorang guru.
Oleh karena itu kepada para sahabat yang telah memiliki guru, yang sampai berani mengatakan bahwa kami siap menjadi kesetnya, hendaklah menjadi bijaksana dalam melakukan segala tindak laku, hendaklah hormat kepadanya dalam berkomunikasi, dan hendaklah memiliki rasa keluasan hati, menjadi rendah hati di hadapannya, bahkan siap melaksanakan segala perintahnya, sekalipun nanti di hadapan kita semua guru yang kita pandang itu adalah melakukan hal-hal yang tadi dalam kacamata kasat secara lahiriah tidak sesuai dengan syariat, tapi kita tetap harus bijaksana karena kita telah dijamin, karena kita telah mendapatkan pertanggungjawaban yang besar, kita telah mendapatkan garansi nanti di yaumil akhir, ketika yaumul la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, ketika suatu saat nanti tidak lagi bermanfaat apalagi apa yang kita infakkan, baik kita memiliki istri, anak, dan seluruh amal yang pernah kita lakukan tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah, kecuali hanya guru yang akan menjadi manfaat, dia menjadi garansi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para guru mursyid itu adalah menjadi lawyernya di kalangan ruhani, sementara lawyer dalam hal bidang duniawi kita ketahui adalah sebagai advokat, apapun mursyid di kalangan ruhani adalah beliau menjadi sebagai lawyernya. Bahkan mereka itu menjadi siap menjadi keset para murid. Sekali lagi kami doakan dan senantiasa kami berikan kebijaksanaan. Hendaklah sekali lagi memandang guru itu harus dengan penuh bijaksana, dan hendaklah berbahagialah kepada para sahabat yang telah mendapatkan guru yang siap bertanggung jawab, yang memberikan garansi nanti di yaumil akhir, sampai betul-betul kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk kepada para murid-murid di kalangan yang telah diberikan pertanggungjawaban, diberi garansi kepada guru-guru yang siap menjadi kesetnya. Bahkan juga kita termasuk daripada orang-orang pilihan seperti Satria Peningit yang telah menjadikan gurunya sebagai kesetnya. Ya, menjadikan guru sebagai kesetnya. Artinya segala pertanggungjawab perbuatannya diserahkan kepada guru tersebut. Demikian kepada sahabat yang tadi bertanya dari Kalimantan, bahwa berbahagialah sahabat yang dari Kalimantan telah mendapatkan guru rohani dan gurunya siap akan menjadi keset muridnya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah guru yang siap menjadi keset muridnya? Dan di mana guru tersebut? Dan kapan kita harus bersilaturahim kepada guru yang siap menjadi kesetnya? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.